Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi arsalahu basira wa nadhira. Huwa alladzi hamalana minadh dhulumati ilan nur. Huwa sayyiduna muwahhidul ummah wa tariqus sadah. Sabi yaumal qiyamah wa sa'anna kunna min ahlil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengatur makhluk-makhluknya yang ada di jagat raya ini. Tidak ada satupun yang terjadi, semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu untuk menghadiri majlis taklim ini, itu semuanya sudah Allah catat. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala keutamaan tercurah kepada kami semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rahmat dan keselamatan kita sanjungkan kepada hamba Allah yang terpilih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang mengikuti anjurannya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kami semuanya termasuk hamba Allah yang telah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak DKM atau pengurus majlis taklim, Ibu MC, Ibu Nunung yang sama-sama namanya dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih saya bisa bersilaturahmi di Masjid An-Nur ini di Surupan. Ini semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atau semuanya yang hadir di sini nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu semuanya? Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu semuanya yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu semuanya, seperti biasa kalau saya akan mengawali, kita akan sama-sama mendoakan alim soleh dulu yang biasa kita bawa dalam setiap kegiatan kebaikan, wasilah ya Bu ya. Tadi alhamdulillah dari awal sudah tawasul. Ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan doanya paras kalau Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu semuanya, kita sebelum tawasul, ada yang sudah tahu nadoman tawasalnya? Nada tawasulnya? Udah mengikuti ya. Yang sudah punya, ada yang belum kenal sama saya? Saatosnya. Kalau sakit datang ke apotek Wijaya Pharma. Itu kalau sakit jasad. Tetapi kalau ibu sakit batin, sakit hati, ibu datangnya ke sini, ke majlis taklim ya, ke tempat-tempat orang ibadah. Tapi kalau ibu sakit jasad, bensin segala macam, silahkan datang ke apotek Wijaya Pharma. Baik ya. Kita tawasal dulu. Mulai nadoman tawasal. Bismillahirrahmanirrahim. Natawasal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba fa asada Allah mujaba. Natawasal bil hubaba
فأساد وحجابا وعلى بصر جداس رحمة واستجاداس والليالي الخير آداس والسكب مسع سحابا وعلى بصر جداس رحمة واستجاداس والليالي الخير آداس والسكب مسع سحابا marhaban bi ahlil musalla wa biman qad hala ma'la wa kuusul khairi sumla linasabah wal qarabah marhaban bi khairi sumla linasabah wal qarabah natawassal bil hubaba wal batulil mustatabah wan nabi summa sahaba fa'asada wa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'udhu jalla jalaluka bihaqqi murabi ruhina wa mursyidina Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman radhiyallahu anhu damat barakatuh wa ta'ala umruh wa bihaqqi jamil masaih bisilsilati tariqatina radhiyallahu anhu ajmain wa bihaqqi sayyidina Hidir alaihissalam wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sayyidina Jibril alaihissalam ang tunawwiru qulubana bi nuri ma'rifatika wa ang tuhari qulubana bi nari ismika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus almarhum yang kita sayangi, wahai saudara saudara Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikanlah pahala kebaikan apa yang saya lakukan kepada arwah yang telah kami sebutkan tadi. Ampunilah mereka, kasihilah mereka, selamatkanlah mereka. Jangan halangi doa kami bagi mereka dan jangan menjadikan fitnah bagi kami setelah peninggalan mereka. Ampunilah kami dan mereka dengan rahmat wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah ahli warisnya termasuk golongan orang-orang yang sabar, yang soleh, yang pandai bersyukur dan hikmat. Jadikan pula mereka termasuk golongan orang-orang yang berilmu dan gemar beramal. Masukkan mereka ke dalam golongan hamba yang taat beribadah dengan berkah keagungan pemimpin kami yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tasawuf, Bu? Saya tidak, kadang-kadang saya berdiri tidak apa-apa ya. Ibu-ibu kalau tausiah para ustazah ya, jangan duduk bae bisi ambeien. Kali-kali tatih ami katarik deui. Ibu semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu adalah salah satu rukun agama. Coba kalau rukun agama itu fardu ain. Fardu ain untuk dipelajari. Apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Ya, betul. Ya, kalau fardu kifayah tidak dilaksanakan dosanya semuanya. Tetapi kalau fardu ain tidak dilaksanakan dosanya untuk dia sendiri. Jadi tasawuf hukumnya fardu ain wajib diketahui. Kapan mulainya ada tasawuf? Semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Ketika Jibril hadir di majlis, datang menghadap Rasulullah, menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Islam, tahu Bu ya? Rukun Islam ada berapa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Munggah haji itu ya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata yang datang sampai lututnya diadakan ya sama Rasulullah, seolah-olah akrab. Orangnya tampan, tidak ada kelihatan capek, padahal padang pasir. Ternyata itu yang datang siapa? Jibril, untuk memberikan ilmu kepada umat manusia sampai akhir zaman. Itulah Islam. Ya. Yang kedua, apa ya Muhammad? Iman. Iman, Rasulullah menjelaskan, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul Allah, 5 iman kepada 6 qada dan qadar. Betul kata Jibril. Ya, udah nanya membetulkan lagi. Berarti itu guru ya. Gurunya Rasulullah siapa? Jibril alaihissalam. Ya, gurunya Rasulullah. Yang ketiga, apa itu ihsan? Ya Rasulullah menjawab, apa itu ihsan, Bu? Ihsan itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kami semuanya. Itu ihsan. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yuhasibkum billah. Jika engkau menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau menyembunyikannya, niscaya Allah mengetahuinya. Itu ihsan. Jadi seolah-olah kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ihsan. Nah, itu ihsan, itu tasawuf, Ibu semuanya. Jadi sudah diajarkan ketika zaman Rasulullah. Yang pertama Islam, sekarang namanya fikih hukum, itu Islam. Ya, sholat, zakat, semuanya Islam. Islam.
Kalau sekarang kan fikih, ya, fikih hukum sama dengan Islam. Yang kedua iman. Apa iman? Tauhid. Nah, zaman ayeuna mah digentos tauhid itu iman. Iman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman, yakin, percaya. Percaya itu adalah gaib. Percaya ada surga. Percaya ada sisa kubur. Dalam hati terbenak tidak percaya, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Bener tuh aya siksa kubur, ragu. Wah, jangan sampai. Yakin, percaya, harus kuat tauhidnya, ya. Itu adalah iman. Yang ketiga ihsan tadi. Ihsan itu tasawuf, ibu semuanya. Ihsan itu sama dengan tasawuf. Yang pertama Islam sama dengan fikih. Yang kedua iman sama dengan tauhid. Yang ketiga ihsan sama dengan tasawuf. Tiga-tiganya harus bareng dipelajari. Tidak bisa saya mau diajar fikih tetapi keyakinannya kurang, itu adalah fasik. Belajar tauhid tapi tidak belajar fikih, 4 mazhab teu apal, sagala dibid'ahkeun, ziarah kubur dibid'ahkeun, baca Al-Qur'an di kuburan dibid'ahkeun, itu juga sama salah, ya. Belajar tasawuf terus tapi teu apal fikih, itu sama dengan dukun. Terus ngadikir salat henteu, terus bersemedi tapi ibadah henteu, tauhid henteu, itu sama dengan dukun. Nauzubillah, musyrik. Jadi tiga-tiganya harus dibarengi ibu semuanya. Nah, sekarang saya sampaikan tentang tasawuf. Ilmu tasawuf itu, Bu, kalau ibu mempelajarinya akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pilar tasawuf itu menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Istiqomah salat malam. Istiqomah, Bu. Istiqomah. Alhamdulillah. Tantangan berat teh. Istiqomah salat sunat. Orang yang kali katinggalan salat sunat teh nyesel, Bu. Nya bener tuh, Bu. Nyeri hati. Aduh, geuning kasiangan jam 4 abi teu tiasa tahajud, ya Allah, abi teu dipasihan naon hidayah, nyeri hati, Bu. Itulah termasuk iman. Itu termasuk istiqomah. Alhamdulillah. Karena orang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang istiqomah. Sedekah istiqomah 2.000. Tidak naon, Bu. Bismillah 2.000 mak sing masuk surga. Bismillah 100.000 mak sing diringankan alam kuburnya. Bismillah, kalau semuanya yang penting ikhlas. Percuma ibu ayeuna blok 10 juta. Terus gitu tepung 2 tahun teu sedekah. Terus disaurkeun, Bu, atuh ieu sedekah atos kamari 5 juta. Nah, coret, Bu. Jadi yang namanya ikhlas itu jangan diingat-ingat, ya. Itu ikhlas. Tetapi kalau masih diingat-ingat, kamari abi masihan kerudung kasih itu. Nah, eta teu ikhlas. Abi mah ikhlas masihan acuk teh teu ikhlas. Tetapi yang namanya ikhlas tidak diomongkan, ya Bu ya. Ya. Jadi tasawuf itu pilarnya ada 2. Yang pertama istiqomah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harmonis berhubungan dengan manusia. Harmonis berhubungan dengan makhluk alam hewan, tumbuh-tumbuhan siapa apapun juga. Jangan salah, Bu. Tumbuhan
itu hidup, Bu. Ajak ngomong, dia bertasbih. Ya. Hewan juga sama. Dia bisa melihat dari pancaran matanya kalau orang itu benci. Tapi kalau orang itu sayang, hewan juga sama mendoakan, makhluk Allah. Jadi pilar tasawuf itu tidak ada kebencian. Yang satu, istiqomah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harmonis hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Itulah tasawuf. Kalau diibaratkan ibu semuanya, tasawuf itu kalau buah bagaikan pohon kurma. Bagaikan apa? Ya. Bagaikan pohon kurma. Kurma itu banyak disenangi semua orang, tetapi tidak bisa sembarang tumbuh di sembarang tempat. Itulah tasawuf. Ya. Jadi tasawuf itu adalah obat hati, obat hati. Iri, dengki, hasad, sombong, ria, ya, maksiat batin yang 10 nanti dilantunkan. Nih di buku Majlis Taklim Nurjanah ada semuanya di sini. Kau yang suka datang Selasaan di Masjid Tanggal, ya. 10 maksiat batin, obat bagi orang. Saya mah geuningan sok nyeri hate, namun si anu nempo si anu teh dan ngomong pikacel kiteun kana hate. Belajar tasawuf, lapang dada. Ya. Ku mertua abdi mah sok nyeri hate. Pokoknya orang yang misalkan banyak menderita, sakit hati, ya, ataupun dia merasa keakuan, itu termasuk maksiat batin. Itu teh gering marid namanya, ya, marid, Bu. Sanes sakit hati, sanes, ya. Tapi hati yang sakit beda, Bu. Sakit hati sama hati yang sakit beda. Kalau hati yang sakit ada dalam surat, ya, fi qulubihim marad fajadahumullahu marado walahum adzabun adzim bima kanu yaqdibun. Di hati mereka ada penyakit, kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 10 kalau nggak salah. Ya, di hati mereka ada penyakit, kata Allah. Terus di hati mereka ada penyakit, maka akan aku tambah penyakitnya itu, kata Allah. Kalau tidak mau berubah, kalau tidak mau belajar tasawuf, kalau misalkan tidak mau membersihkan qalbu, Allah akan tambah penyakitnya itu. Fi qulubi marad fajadahumullahu marado, akan ku tambah penyakitnya itu. Bima kanu yakun. Kenapa? Karena dia selalu berdusta. Nah, itu orang sok ngabohong eta teh, Ibu, penyakit hati. Kan ada, Bu, orang yang ngomong teu abdol mun teu di tukang bohong teh. Ayahnya punya aya. Geuningan ditambahan yang bohong eta teh geuring, Bu, ya. Jadi sok aya orang ngomong tapi kalau misalkan teu ngabohong saeutik we teu abdol. Nah, eta teh geuring sakit, ya. Nauzubillah, insyaallah Ibu semuanya yang di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngabohong. Insyaallah, ya. Yang penting kita umat Rasulullah dinalasi selalu istighfar dan selalu memperbaiki akhlak kita, ya Bu, ya. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara membersihkan qalbu ini, bagaimana cara membeningkan qalbu ini, ya Bu, ya. Yang pertama ada takhali. Takhali, apa itu takhali? Cara membeningkan qalbu. Yang pertama, kita kosongkan qalbu kita dari maksiat batin. Apa saja? Nah, sok sekarang nadoman taat batin dan maksiat batin. Ibu resapi saja kalau tidak bisa, ya.
Insya Allah ini ada 10 maksiat batin dan 10 taat batin. Sekarang maksiat batin dulu. Susunana doman taat batin ini fardu ain, semuanya wajib hafal. 1 tobat, 2 haub, 3 juhud, 4 sabar, 5 syukur, 6 ikhlas, 7 tawakal, 8 mahabbah, 9 ridho, 10 dzikrul maut. Maksiat batin juga ada 10. 1 banyak omong, ketiganya mudah marah, 4 hasad, 5 bakhil, cinta harta, 6 jah, 7 hubud dunia, 8 takabur, 9 ujub, 10 riya sirik. Tuh 10 maksiat batin. Banyak ngomong yang jelek maksiat batin, ataupun banyak makan maksiat batin akan mematikan hati kalau banyak makan. Itulah yang 10 tadi ya. Nah, yang tadi Ibu takhali, bagaimana caranya membeningkan kolbu? Yang pertama takhali. Takhali itu belajar mengosongkan kolbu dari maksiat batin yang 10 tadi. Ya. Setelah takhali apa? Tahali. Tadi mah takhali. Takhali mah mengosongkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Terus yang kedua tahapannya tahali. Tahali mah mengisi, sesudah kosong mengisi kolbu ini dengan taat batin yang 10. Ya. Coba ibu, kalau ibu ugah bobo langsung dibedak tuh Bu? Dikumaha heula? Dibersihkeun heula. Tah eta oge kitu upami ibu hoyong bening kolbunya bersihkeun heula. Bersihkeun heula dengan takhali, dibuang sifat-sifat goreng orang teh. Setelah dibersihkan baru diisi tahali. Setelah diisi otomatis tajali merasa nikmat beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhali membuang yang kotor dari batin ini, tahali mengisi dengan yang baik taat batin, tajali yaitu merasa nikmat beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja ke temanya, yaitu saya buahnya dulu. Supaya apa? Supaya ibu semangat belajar tasawuf. Saya ambil buahnya, tujuan dari ilmu tasawuf. Kenapa ibu harus mempelajari ilmu tasawuf? Jadi tujuannya apa? Tujuannya apa? Nah, tujuannya yang pertama, sapaul qalbi wa muhasabatuha. Naon Bu? Sapaul qalbi wa muhasabatuha. Hartosnya membersihkan kolbu dan muhasabah, introspeksi diri. Orang yang belajar tasawuf bisa membersihkan kolbu dan selalu introspeksi diri. Untuk introspeksi diri orang lain, terus introgasi suami,
interogasi batu si anu mah diri sendiri. Orang yang tasawuf itu selalu introspeksi diri. Segoreng-gorengnya adat ibu, kalau kitanya baik, insya Allah dia juga akan menghargai kita. Walaupun dia tidak menghargai kita, Allah memuliakan kita. Ya, itu bu, yang paling intinya. Jadi tujuan dari tasawuf yang pertama adalah safaul qalbi wa muhasabatuha. Muhasabah teh introspeksi diri ya. Bu, manusia yang mulia menghadap Allah harus punya qalbu yang bersih. Tidak bisa orang hatena kotor menghadap Allah. Nabi Ibrahim yang sudah dijamin masuk surga ulul azmi, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hatinya bersih karena tahu bahwa menghadap Allah harus mempunyai qalbu yang bersih. Seperti Rasulullah SAW, berapa kali dibersihkan qalbunya? Ketika kecil, kalau 4 kali dibersihkan, sampai ketika Isra Mi'raj mau menghadap Allah bersihkan dulu qalbunya ya. Nah, jadi bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Wala tuhjini yauma yub'atsun, surat Asy-Syu'ara ayat 83 kalau enggak salah. Wala tuhjini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Wala tuhjini yauma yub'atsun. Jadi saya ya Tuhan kami, jangan hinakan saya, kata Nabi Ibrahim, ketika nanti kelak dibangkitkan. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan, jangan hinakan saya ketika nanti dibangkitkan. Kapan? Ketika anak dan harta sudah tidak berguna lagi. Yaumalian pa'u malu wala banun, ketika anak dan harta sudah tidak berguna lagi, lantas apa yang berguna? Ilaman atallaha biqalbin salim. Yang berguna hanya hati yang bersih yang menghadap Allah. Tuh, itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi usahakan kita bisa membeningkan qalbu ini. Nah, itu tujuan yang pertama, safaul qalbi wa muhasabatuha. Selalu introspeksi diri. Kalau introspeksi diri dalam Al-Qur'an ada dalam surat Al-Hasr ya, ayat 18 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu mempersiapkan harimu untuk kelak di akhirat, untuk hari esok. Tuh, itu. Jadi kita harus mempersiapkan untuk bekal di akhirat. Kita harus introspeksi diri. Yang saya lakukan jadi amal ibadah enggak? Yang saya lakukan dapat pahala enggak? Yang saya lakukan ridho enggak? Saya ngomong begini kepada suami saya rada tegas, Allah ridho, oh astagfirullahaladzim, Allah ridho, langsung istighfar ibu semuanya. Karena apa? Karena umat Rasulullah bisa didatangkan dengan istighfar. Kalau kita begitu berlakukan kesalahan langsung istighfar, insya Allah Allah ampuni ya bu ya. Karena cara Allah mengampuni itu bertahap-tahap. Nanti itu mah ada lagi ya, bertahap. Ada yang langsung, ada yang dibersihkan dulu, kelak di akhirat cara mengampuninya beda-beda. Kalau misalnya kita berbuat kesalahan, ingat astagfirullahaladzim, insya Allah Allah langsung ampuni dosanya. Jangan sepelekan dosa-dosa yang kecil. Kalau dilama-lama numpuk nanti bisa menghambat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, dasar dosa
minta maaf, istighfar, ya, istighfar dengan dosa yang dilakukan, itu akan menghambat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering istighfar, minimalnya berapa kali, Bu? 100 kali. Insya Allah Ibu mah 1000 kali ya, Bu ya. Gampang. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah kayak itu. Baik Ibu semuanya, itu yang pertama. Jangan sekarang yang kedua ya, Bu ya. Jam berapa sekarang? Hah? 20 menit, dikasih tahu ya kalau sudah 10 menit lagi. Nanti kita akan muhasabah. Nah, berarti tidak akan sampai ke 5 ya. Soalnya tujuan tasawuf ada 5. Sekarang yang kedua. Yang penting Ibu semuanya jangan punya kolbun yang mati. Ya Bu ya. Kolbun marid masih bisa diobatan, Ibu. Kalau misalkan penyakit mah kankernya step hiji masih bisa diobatan. Tetapi kalau misalkan sudah mayit tidak bisa diobatan. Jangan sampai kolbun yang mati, kolbun mayit. Kolbun mati mah Bu diingetan hari-hari ya. Terus mulutnya dia tidak mau bicara pikir tasbih ya. Karena udah keras, mati orang yang namanya mati ya Bu ya. Mati mah di boheran artos saja tau genan cicing matinya punya. Bener enggak? Mah ya artos saja tak cicingnya mati. Nah, geus bisa diobatan deui. Tetapi yang masih gering, masih hidup, mah ya sertifikat ke mama, sertifikat bumi. Wah, langsung winjang sambo ya. Jangan sampai mati insyaallah. Pokoknya Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan tasawuf yang pertama, Ibu berusaha membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita, kotoran yang ada dalam kolbu kita ya. Karena kolbu ini nomor 1 di antara 3. Di antara ada kolbu, ada jasad ya. Nah, itulah kolbu yang 1. Ala wa inna fil jasadi mudghah ila solihat solihal jasadu kullu wa ida pasadal jasadu kullu ila wahya qalbi. Kalau kolbunya baik maka baiklah seluruh tubuh, dan kalau kolbunya jelek maka akan jelek pula seluruh tubuh. Ala wahya qalbi, itulah kolbu ya Bu ya. Yang paling utama adalah kolbu. Insyaallah Ibu semuanya. Sekarang yang kedua ya Bu ya. Yang kedua adalah qasdu wajhilah. Tujuan tasawuf yang kedua qasdu wajhilah. Apa itu? Qasdu wajhilah itu tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Ibu lakukan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah pada mertua, Bu? Oh, habi sholat khusyuk karena yang mertua di belakang. Henteu mau bisa nulungan. Ya, mau bisa nulungan. Tetapi kita tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kerja itu juga sama ibadah, tujuannya biar bisa jalan untuk menuju akhirat. Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mencari uang ataupun mengerjakan pekerjaan di rumah ulah Allah Subhanahu ya. Karena ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masak Ibu teh di rumah satak kebek jeung nyiapkeun si bapak uih damel. Tiba-tiba sumbing-sumbing si bapak teh datos mam di restoran. Nyeri hati tuh Bu? Ulah nyeri hati. Da ieu mah teu jadi kalau bukan kena suami. Teu kudu nyeri hati. Alhamdulillah. Teu kudu nyeri hati. Teu naon ya. Alhamdulillah. Teu nyeri hati karena kita tujuannya mengharap ridho dari Allah. Justru pahalanya double. Yang satu pahalanya Ibu menyiapkan, yang kedua Ibu pahalanya sabar menghadapi suami kayak gitu. Ya, double pahalanya tambah alhamdulillah, nabi pahala alhamdulillah.
aya disedekahkeun. Alhamdulillah tuh aya fakir miskin dibagi dibungkusan hiji. Tuh jadinya syukur pahalanya. Alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan pahala yang banyak buat ibu. Jadi semuanya relax. Semuanya tujuannya qasdu wajilah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu semuanya. Ibu datang ke sini karena siapa? Nggak salah niat. Karena Allah. Tergantung, Bu. Ada misalkan ada yang kesini dengan tujuannya misalkan mau jualan, nah gitu. Tetapi saya yakin intinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung, ya, tergantung orangnya. Kumaha niat amalu biniat, ya. Jadi niatnya jangan salah. Ibu semuanya hanya ridho kan Allah Subhanahu. Jangan melihat oh yang ceramahnya ini mah hoak, Ibu Nunung. Mau datang ya gitu. Padahal ini Allah ya. Imam Adi Hidayat suaranya wah. Jadi harus tujuannya kan Allah Subhanahu Wa Taala, karena pahala Allah yang menerima. Ikhlas, ridho itu ada 3, Bu. 1 ridho menjalankan perintah Allah. Yang 2 ridho meninggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiga ridho menerima ujian takdir Allah, qada dan qadar. Ridho itu. Terus nah jadi dalam qasdu wajilah ada 2 poin, ikhlas dan ridho. Kalau ikhlas itu apa yang kita berikan, atau apa yang kita berikan tujuannya hanya karena Allah, bukan ingin dipuji, ya. Apa misalkan ibu teh nyumbang 2 juta terus diumumkan ibu Haja Juju nyumbang 2 juta misalkan diumumkan. So ibu ikhlas apa dia? Belum tentu, Bu. Ibu jangan milih ikhlas dan ria. Ikhlas dan ria hanya Allah yang bisa yang kalbu. Belum tentu, karena di balik itu Bu Haja Juju nyumbangnya 10 juta, yang 2 juta buat dakwah. Ud'u ila rabbika sabili rabbika bil hikmah. Mengajak orang, menyemangati orang. Bikin list. Misalkan Ibu Nunung dari dia masuk kudu tinggalin numpang luhurna wae. Lamun numpang luhurna 500.000 kan apa teh enggak ada nyumbang. Tapi lah 10.000. Wah, sadayana 10.000 gitu resepnya. Tapi lamun di luhurna geus 500.000 sok kaget heula gitu. Jadi isin gitu. Jadi nu keselala. Nah, itu apa? Itu bukan ria. Itu untuk memberi contoh, mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang mendapatkan pahala di Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena tujuannya karena Allah, ria dan ikhlas tidak bisa diponis oleh manusia, hanya Allah yang bisa menang kalbunya. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wa lahum adzabun. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang menginfakkan hartanya pada siang hari ataupun pada malam hari, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Tuh ayat Al-Quran, ya. Jangan kaget, semuanya juga amalu biniat. Niatnya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar lebih dari Abi. Sebelum itu margi ayat 3 poin deui, Ibu. 3 poin deui bisa panjang kan muhasabahnya acan ya. 10 menit mah kalau muhasabah insya Allah dilanjutkan. Jadi intinya yang pertama Ibu syafa'ul qalbi wa muhasabatuha.
Siap ibu mempelajari ilmu tasawuf? Siap. Siap mempelajari ihsan? Siap. Kalau misalkan tidak dipelajari dosanya untuk diri sendiri, karena ini adalah bukan wajib, tetapi ini adalah fardu ain ya. Kalau ibu mempelajari tasawuf akan membeningkan hati dan akan introspeksi. Tidak bisa ibu introspeksi orang lain terus, tapi ibu selalu introspeksi diri sendiri. Safa'ul qalbi wa muhasabatwa. Yang kedua adalah qasdu wajilah, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhidul qalbi ala rahmah wala mahabbah, tetapi sertain. Jadi ada 345. Poin 345 insyaallah dilanjutkan di Majelis Taklim Nur Jannah. Ya Bu ya. Insyaallah. Kita lanjut saja dengan zikir dan muhasabahnya. Baik Ibu semuanya, kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita istighfar dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah ampuni, insya Allah pintu surga sudah ada kuncinya di kita semuanya. Dan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang kelak mendapat gelar husnul khotimah. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Tundukkan Ibu, ingatkan dosa-dosa kita semuanya kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, anak cucu kita, muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah ayah bunda kami. Ya Allah, ampunilah anak cucu kami. Ya Allah, ampunilah muslimin muslimat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah ya Rabb, berilah kami ilmu yang manfaat, tetapkan kami beramal yang makbul, anugerahi kami rizki yang barokah, anugerahi kami taubatan nasuha, anugerahi kami ampunanmu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ya Rabb, tutup rapat cacat dan aib kami, selimuti kami dengan rahmat-Mu, lindungi kami dan selamatkan kami, hindarkan kami dari kezaliman, hindarkan kami dari azab-Mu. Astagfirullah Rabbal baraya.
maafkan, mampukan diri kami menghadapi ujian-Mu, bijakkan kami menyikapi takdir-Mu. Astagfirullah Rabbal semuanya yang saya muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berzikir kepada Allah, mari kita muhasabah dulu. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Terus waktu berjalan tanpa henti, semakin berkurang sisa umur kita. Allah rahasiakan umur kita, kematian kita, dan Allah telah tetapkan umur kita, ajal kematian kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Ketika kita dalam kandungan ibu di usia 100 hari ditetapkan ajal kematian kita, berapa lama kita akan hidup di dunia ini? Hidup ini bukan milik kita, jamaah. Hidup ini adalah amanah di Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita semuanya introspeksi diri, apa yang kita lakukan selama ini. Kita muhasabah, evaluasi panca indera kita. Mata kita, apa kita yang kita lihat selama ini. Bayangkan kalau yang kita lihat selama ini setiap hari yang tidak ada manfaatnya, bahkan memberikan kemudaratan bertahun-tahun, nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mata ini dipakai, memandang apa mata ini? Sebelum dihisab nanti di hadapan Allah diminta pertanggungjawaban. Lebih baik kita dihisab di dunia ini. Betapa ruginya kalau mata anugerah Allah disia-siakan hanya melihat yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan mudarat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mulut kita, apa yang kita ucapkan selama ini, kalimat tasbih, tahmid, takbirkah, tahlil, atau justru membicarakan orang lain. Apa lisan ini pernah menyakiti orang tua kita yang sudah tiada? Ya Allah, ampunilah dosa kami yang kami belum tahu waktu dulu. Apakah lisan ini telah menyakiti bapak kita yang sudah berpulang kepadamu? Ya Allah, ampuni dosa kami. Yang melukai perasaan orang lain, gibah menyebutkan aib orang lain walaupun itu benar, ataupun menyebutkan aib orang lain kalau itu dusta, itu namanya fitnah. Nauzubillah. Jamaah sekalian, kita muhasabah, evaluasi apa yang kita lakukan selama ini sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Para pejuang kita sudah dahulu meninggalkan kehidupan dunia ini. Nanti kita semuanya akan menyusul, kematian pasti akan terjadi. Kita akan mengalami fase sakaratul maut. Ada berdua bentuk sakaratul maut. Sakaratul maut yang pertama adalah orang-orang yang zalim, ahli maksiat. Bahkan Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara idh zalimuna fi gharatil maut. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya saking ruhnya tidak mau keluar, sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang bohong, tidak benar, menyombongkan diri, yang tadi saya sampaikan, maksiat batin. Nauzubillah. Sakaratul maut, orang yang berbuat kebaikan, mudah-mudahan terjadi kepada kami semuanya. Malaikat yang akan mencabut nyawa bagi orang-orang yang ahli ibadah senyum terlebih dahulu, salam terlebih dahulu, assalamualaikum
selamat engkau, betapa bahagianya ketika malaikat salam kepada kita. Selamat sejahtera, udhul jannah, silahkan masuk surga. Maka alam kuburnya bagikan taman surga dengan sebab amal kalian ketika di dunia. Ketika di alam kubur datang, siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang kau baca. Siapa engkau? Aku adalah sedekahmu. Siapa engkau? Aku adalah baktimu kepada orang tua. Siapa engkau? Aku adalah baktimu kepada suami, dan seterusnya amal kebaikan berdatangan. Sehingga ketika ditanya oleh Munkar Nakir lancar dalam menjawabnya. Taman-taman surga terbentang bagi orang-orang yang selalu melaksanakan amal ibadah. Mudah-mudahan terjadi kepada kami semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bertobatlah, bertobatlah. Tobat syaratnya yang pertama menyesal, yang kedua anandabah menyesal, yang pertama adalah mengakui, yang ketiganya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saking menyesalnya meneteskan air mata, itulah tetesan mata yang mahal. Kalau kita bisa meneteskan air mata di saat istighfar mengingat dosa, dikir, itulah tetesan mata yang mahal. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, salah seorang di antara mereka ketika berzikir istighfar tidak menangis. Lantas dia nanya, "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak bisa nangis sedangkan orang lain sampai tersungkur?" Rasulullah mengusirnya, dan akhirnya dia merasakan sedih, dan akhirnya dia menangis karena diusir oleh Rasulullah. Disebut dengan adu Allah, musuh Allah. Kalau orang ketika istighfar tidak merasa datang rasa sedihnya dan meneteskan air mata, itu adalah ada musuh Allah, ada setan dalam tubuhnya, dan Rasulullah mengusirnya. Disebutkan dia musuh Allah. Ketika itu juga dia tersungkur nangis sejadi-jadinya mengingat dosa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang diampuni dosanya, sehingga kita semuanya kelak semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma akhrimna bi ta'ati wa tahini bi ma'siyati. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu tolonglah kami. Ya mugisu agisna, ya mugisu agisna. Hasamtukum bil hayy qayyum ala la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'abi alfi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hamba mohon kepada Zat yang maha hidup, yang maha berkekalan, yang maha menjaga agar kami semuanya dihindarkan dari segala mara bahaya, malapetaka, penyakit, sihir dengan ribuan kalimat hauqalah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Alhamdulillah di an'ama alana wa hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kami menganut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yasbuhu Allah. Dengan nama-Mu ya Allah yang dengan kehendaknya maka tiada seorang yang bisa mendatangkan kebaikan selain izin-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yasrifu su'a ilallah. Dengan nama-Mu ya Allah yang dengan kehendaknya maka tiada seorang pun yang bisa menghindarkan kejahatan selain izin-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah makna min nikmatin fa minallah. Dengan nama-Mu ya Allah yang dengan kehendaknya maka tiada seorang pun yang bisa merasakan indahnya kenikmatan selain izin-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah, hidupkanlah kami dengan cahaya ma'rifatmu dan membakar kerinduan kami kepadamu wa mahabbatika fi dunya qabla al-akhirati ya azim. Di dunia ini sebelum datangnya hari kematian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh, yang soleha, berakal cerdas, mengerti dalam urusan agama, diberi umur panjang, diberi keselamatan, sehat rohani, sehat jasmani, bagus budi perangainya, masih lisannya, serta bagus suaranya untuk membaca Al-Quran Karim. Ya Allah, tinggikanlah derajatnya, luaskan rezekinya. Ya Allah, sudah dewasa, jodohkanlah mereka dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jadikanlah manusia yang sempurna, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma inna haqqo haqqo wajhati wa inna batila batila wajhna tinaba wa fidu amri ila Allah innallaha basirul bil ibad. Hamba serahkan semua urusan hamba padamu ya Allah. Kaulah yang mengatur nasib hambanya, Kaulah yang mengatur ketentuan hambanya, Kaulah yang mengatur takdir hambanya. Limpahkanlah kepada kami semuanya nasib yang baik, ketentuan yang baik, husnul khatimah. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihil hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengalaman